Jadi kita masuk ke bagian file konfigurasi. Nah, di sini file docker file. Pada bagian pertama itu ada form golang menggunakan image resmi golang versi 1.21 basis Alpine Linux sebagai base image. Ini Alpine adalah image minimalis dengan cepat. Kata AsBuilder memberi nama tak ini sebagai builder digunakan untuk multi-stage build. Ya, order /f ini menetapkan direktori kerja di dalam kontainer ke app. Semua perintah selanjutnya akan jalan di direktori ini. Kemudian copy go.mod.gosum menyalin file go.mod dan go.sum dari direktori lokal ke dalam kontainer. Dan run go mod download mengunduh semua dependensi go yang tercantum di go.mod. Kemudian copy akan menyalin seluruh isi direktori lokal ke dalam kontainer di folder app. Setelah itu ada run cgo _enable sama dengan 0 bla bla bla. Itu membangun compile sebagai aplikasi Go. Yaitu runtime stage menggunakan image Alpine Linux baru sebagai base image untuk runtime. Kemudian work dir root. Setelah itu menyalin file binary hasil build min dari tahap builder ke tahap runtime di directory root. Setelah itu copy from builder, menyalin folder static berisi file statis seperti CSS, JavaScript, gambar dan lain dari builder ke folder static di runtime. Dan copy from builder app ini menyalin semua file HTML dan index HTML dari builder ke directory saat ini. Kemudian copy static image app image 2 dan yang di bawahnya dua baris ini adalah komentar tidak dijalankan, mungkin dulunya dipakai untuk menyalin folder gambar secara terpisah. Kemudian expose dan jalankan. Ini memberitahu Docker bahwa kontainer menggunakan port 8080 ini penting untuk container communication. Dan yang paling akhir menentukan perintah yang dijalankan saat kontainer mulai menjalankan file binary main. Oke, kita lanjut ke docker compose .yml. Oke, di sini saya lanjutkan untuk file konfigurasi kedua yaitu docker compose YAML. Jadi di pertama itu ada bagian service, bentukan layanan service yang dijalankan dalam Docker. Kemudian ada app, layanan utama aplikasi web penyertaan donasi. Kemudian ada image, di sini gunakan image bernama ini dari Docker Hub atau lokal. Kemudian build -2 bangun image dari Docker file yang berada di directory saat ini, atau titik ini bisa menimpa image yang disebut di atas jika Docker file ada. Kemudian ada port forwarding dari host ke container 80 port 80 di mesin host diarahkan ke port 80 di dalam container tempat aplikasi berjalan. Kemudian depends _on menentukan urutan startup antara layanan. DB pastikan layanan database DB dijalankan lebih dahulu sebelum app. Kemudian ada environment sebagai variabel lingkungan yang dikirim ke dalam kontainer digunakan untuk konfigurasi koneksi database seperti DB host, DB user, DB password, DB name, DB port. Kemudian ada network menghubungkan layanan app ke donasi network yaitu jaringan virtual Docker. Kemudian ada restart dengan value always, otomatis restart kontainer jika berhenti atau Docker di restart. Kemudian ada DB layanan database menggunakan image resmi PostgreSQL. Ini gunakan image PostgreSQL versi 13.
Kemudian ada port 5432, access port 5432 database di mesin host untuk kebutuhan debugging atau akses manual. Kemudian environment, variable konfigurasi PostgreSQL, user buat user Postgres password untuk user tersebut, PostgreDB buat database dengan nama donasi. Kemudian ada volumes, volume ke dalam kontainer untuk menyimpan data agar tidak hilang saat kontainer dihapus. Postgres data, varly PostgreSQL data, ini simpan data database secara persisten. Kemudian image, app image, folder lokal image ke dalam kontainer, kemungkinan untuk menyimpan file gambar terkait donasi. Kemudian ada networking, sama seperti app, hubungkan ke donasi network. Kemudian ada restart always, restart otomatis, jadi jika terjadi error atau docker, restart. Kemudian bagian network, donasi network membuat jaringan virtual docker bernama donasi network agar app dan DB bisa saling berkomunikasi. Driver bridge, gunakan bridge network level local driver. Kemudian bagian yang terakhir yaitu volume Postgres data, volume bernama Postgres data untuk menyimpan data database PostgreSQL secara permanen, tidak hilang saat kontainer dihapus atau di restart. Kemudian kita lanjutkan ke file konfigurasi selanjutnya, yaitu go.mod. Ini pertama adalah modul donasi platform. Ini mendefinisikan nama modul utama proyek ini, yaitu donasi platform. Nama ini biasanya mewakili nama repository atau proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian Go 1.18 menyatakan versi minimal bahasa Go yang digunakan dalam proyek ini. Kemudian require, bagian ini mendefinisikan dependensi langsung yang dibutuhkan oleh proyek, seperti GitHub, Gorm, driver PostgreSQL untuk Gorm. Kemudian ada object relational mapper. Kemudian require selanjutnya lagi, ini adalah dependensi indirect, artinya paket-paket ini tidak dipanggil langsung oleh code dalam proyek, tapi dibutuhkan oleh paket-paket lain yang disebutkan bagian require sebelumnya. Contoh paket GitHub biasanya berkaitan dengan koneksi dan protokol PostgreSQL. Kemudian golang kripto dan golang teks adalah library tambahan untuk kriptografi dan pengolahan teks. Kemudian ada GitHub Jinsu Inflection dan GitHub.com Jinsu Now adalah utilitas tambahan yang mungkin dipakai oleh ORM atau library lain. Oke, kita lanjut ke file selanjutnya, go.zoom. Pada file ini adalah cetikan file go.zoom yang digunakan untuk file ini berisi daftar referensi pusaka atau paket pihak ketiga yang digunakan oleh sebuah proyek Go, lengkap dengan versi dan checksumnya yang untuk memastikan integritas paket tersebut. Jadi fungsi go.zoom ini dibuat dan dikelola otomatis oleh Go Modules. Ini memastikan bahwa ketika proyek ini dikompil atau dibuild, dependensi yang digunakan sudah tepat versinya dan belum dimodifikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk program dari proyek kami. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk menjalankan webnya atau pengujian.